bisa nilainya bisa seperti yang diharapkan. Saya lihat juga untuk A dan B, C ini agak lumayan aktif ya. Saya lihat catatan saya ini banyak juga interaksi. Sementara yang digabung, A dan B ini kan saya gabung nih. Malah sepi aja ya, nggak ada pertanyaan. Tapi kalau saya tanya, banyak yang nggak bisa jawab. Saya juga. Jadi mesti saya yang terus-terusan bicara. Kembali kisi-kisi soal. Ini mungkin kisi-kisi soal ini nanti ada sekitar 10 atau 15 soal UTS yang masih banyak salah ya. Yang masih banyak salah itu saya tampilkan kembali. Ditambah nanti sekitar ada 25-an ya. Saya mau ngisi 40 aja ya. Tapi saya baru nyusun baru 10 soal ya. Malam saya kerjakan lagi dan selesai lah. Tuh, multiple choice-nya. Kalau esai kasus ya. Kasus ini mungkin lebih memberatkan pada penegakan hukum. Tinggal kalian bagaimana cara membahasnya. Karena biarpun bagaimana yang namanya pendidikan vokasi ini memang dititik beratkan kepada praktek atau apa ya melaksanakan kasus-kasus sehingga dengan kasus ini kalian banyak membaca, kalian banyak menimbang, kalian banyak memperbandingkan aturan-aturan, peraturan yang ada baik dari undang-undang, peraturan menteri, PP, dan aturan di bawahnya ya, termasuk SOP ya, ataupun juklak juknis. Jadi diharapkan kasus ini coba kalian kupas nanti sesuai dengan peraturan apa yang pernah kalian baca. Baik, meningkat ke saya ulang lagi ini masalah target kinerja. Karena target kinerja ini kalau kita berada di divisi keimigrasian, memang ini menjadi momok ya. Kenapa saya bilang menjadi momok? Karena selain divisi sendiri sebagai satker itu membuat laporan ke P2L, ya, bagian perancangan apa ya, P2L. Di bagian P2L itu, tapi juga mengkoordinir semua data dan pelaporan yang ada di Kanim atau UPT. Ya, nanti yang menghimpun salah seorang staf atau operator yang dari divisi, menghimpun semua satker, beserta data dukungnya. Nanti diserahkan sebagai laporan divisi keimigrasian. Ya, nanti ada presentasinya tingkat keberhasilan atau target yang dikerjakan sudah sampai di mana. Jika ada hambatan, jika ada kendala dalam pelaksanaan kinerja ini biasa disampaikan apa sebabnya. Sehingga nanti untuk target untuk B, kalau ini di B03, untuk B06-nya bisa segera dikejar apa yang tidak terlampaui atau apa yang tidak dilaksanakan pada target kinerja kuartal pertama atau B03. Jadi sebenarnya menghadapi pandemi sekarang ini memang target kinerjanya sangat sederhana sekali ya. Untuk pelayanan paspor diutamakan pelayanan isi paspor ini sebenarnya juga ini merupakan kesatuan dari target kinerja untuk pelayanan dari seluruh kementerian. Kebetulan ditawarkan, mungkin Menteri menawarkan ke unit eselon 1 kira-kira untuk pelayanan apa gitu. Karena kita gencar-gencarnya di akhir tahun itu melaksanakan pelayanan paspor dengan jemput bola istilahnya, jemput bola, namun dibatasi hanya 50 orang atau maksimal ya, maksimal 50 orang, ya, sehingga
Ini yang menjadi kinerja atau target kinerja dari pelayanan. Kemudian dari segi lain pengembangan penegakan hukum ini terus masih dilaksanakan karena kita tahu masih banyak sekali kegiatan pengawasan kita yang terabaikan atau munculnya kasus-kasus baru sehingga seakan-akan menenggelamkan apa yang sudah dicapai yang menjadi prestasi dari imigrasi tenggelam oleh adanya kasus-kasus yang mengakibatkan kinerja dari SDM-nya seakan-akan menurun. Kemudian kriteria keberhasilan adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap pelayanan isi paspor. Ini diharapkan peningkatan pelayanan ini maksudnya untuk penerimaan negara atas PNBP ini akan meningkat. Karena dengan adanya pandemi corona ini otomatis pendapatan PNBP kita sangat sekali berkurang ya. Karena untuk pemotongan visa, untuk orang asing yang perpanjangan segala macam ya, PNBP kita itu tidak bisa dilaksanakan karena memang kunjungan orang ke Indonesia dari dan ke Indonesia ini sangat rendah sekali. Bahkan kalau kita lihat yang sangat miris keadaannya yang menjadi pusat-pusat objek wisata seperti Bali. Bali ini banyak sekali hotel-hotel penginapan dan apa ya semacam entertain untuk menghibur pelancong atau peturis. Juga toko-toko ini banyak yang kolab sehingga banyak sekali merumahkan pegawai-pegawainya. Karena setahun ini bukan waktu yang pendek ya kalau untuk suatu perusahaan yang tidak kuat sudah paksakan bangkrut. Kemudian terlaksananya rapat Timpora pada tingkat provinsi, terlaksananya pelaksanaan penegakan hukum, terutama terhadap pelanggaran WNI dan WNA. Ukuran keberhasilan khusus untuk bidang Jenpokim, meningkat pelayanan di wilayah kantor, terutama untuk peningkatan PNBP-nya. Yang kedua, memberikan pelayanan prima sehingga menimbulkan kesan positif terhadap imigrasi. Dari dulu kan kita pencitraan aja ya. Kesannya harus bagus pelayanan ini. Sehingga memang dari kementerian terus mengejar ya. Tiap tahun ini pasti ada nih peningkatan pelayanan terus. Kemudian keberhasilan Interdakim, terlaksananya rapat koordinasi penegakan hukum atau GAKUM, terlaksananya pemeriksaan terhadap pelanggaran keimigrasian, baik WNI maupun WA. Yang ketiga, terlaksananya rapat koordinasi Timpora, ini sudah memang tiap tahun diadakan. Terlaksananya operasi gabungan Timpora tingkat provinsi. Sedangkan untuk target capaian 03, menyusun rencana kegiatan. Nah ini ya, kegiatannya ini prioritasnya untuk daerah mana dulu, terutama bagi UPT nih. Kemudian sosialisasi pelayanan isi paspor, nah ini sosialisasinya masih terus ya. Sosialisasi ini sebenarnya tidak melalui acara-acara khusus ya, karena kita lihat sendiri di media-media sosial tuh banyak sekali promosi-promosi isi paspor ini yang telah dibuat UPT. Jadi UPT masing-masing UPT, kira-kira kekhasan dari UPT itu apa, kemudian memakai bahasa daerah ya. Biar kami yang datang, Anda tidak usah ke kantor imigrasi, biar kami yang datang ke menjemput Anda gitu kan. Itu banyak ya, itu termasuk sosialisasi, itu saya rasa sosialisasi yang tidak makan biaya yang besar. Hanya kreativitas dari pegawainya aja untuk mengolah atau meramu tayangan ini sehingga menarik itu seperti apa.
kemudian pelaksanaan isi paspor itu sendiri ya. Untuk B06-nya sosialisasi dan isi paspor, stasiun ini tetap lagi sosialisasi. Jadi tiap kuartal dari kegiatan isi kegiatan dari target kinerja semua seakan-akan sama semua ya. Cuma ini dikuatkan lagi di B06-nya. Kemudian di B09 juga dikuatkan lagi. Ya. Sedangkan untuk segalangan untuk B12 ini menjadi tanggung jawab dari divisi, kira-kira melakukan monitoring dari polisinya seperti apa. Ya, diharapkan juga tiap UPT dapat melaksanakan seluruh beban yang menjadi target kinerja, kemudian juga penyerapan anggarannya. Diharapkan itu minimal di atas 95 lah. Ya, kalau nggak bisa 98, 99 memang kadang-kadang agak sulit. Tapi paling tidak kalau sudah 95 tuh ya sudah bagus sekali. Monitoring dan evaluasi target capaian Inteldakim 03 terlaksananya rapat tempora, terlaksananya operasi gabungan. Nah, ini kadang-kadang operasi gabungan ini menjadi satu yang lain ya menurut instansi-instansi terkait nih. Operasi gabungan nih harus ada sasaran, harus ada hasil, maunya kan gitu. Tapi kadang-kadang di tingkat wilayah ini kebanyakan kita melaksanakan operasi gabung banyak yang sifatnya pembinaan. Artinya kita datangi satu perusahaan yang tidak jauh dari wilayah tempat kita melaksanakan rapat tempora sehari-hari. Kita anjang sana, kita sama-sama melakukan monitoring sekaligus inspeksi lah ya. Kita lihat laporan selama ini seperti apa, kemudian perpanjangan yang ada di kantor orang-orangnya bagaimana, yang dilaporkan ke kantor seperti apa, kemudian kita checklist di lapangan itu. Ada nggak orang-orang yang di luar ini yang ada di kawasan perusahaan itu? Atau kalau industri, ya industri itu. Kalau misalnya barang tambang, ya tambang itu. Kadang-kadang itu ada beberapa orang asing yang statusnya tamu atau semacam apa ya, orang yang ingin melihat pelaksanaan itu seperti apa, atau juga rekanan yang memberikan hasil produksi akan melihat cara pengolahannya seperti apa, terus barang yang akan dikirim seperti apa. Biasanya ini secara bergantian banyak sekali tamu-tamu yang tidak menjadi TKA tapi berada di lokasi kegiatan perusahaan. Kemudian 06 pelaksananya operasi gabungan sama juga pada UPT terutama ya. Di 03 juga di UPT juga operasi gabungan 3 provinsi, untuk 09-nya, untuk B12-nya evaluasi penyidikan terhadap BNA, tersajinya laporan evaluasi kegiatan di 3 provinsi. Jadi ini yang menjadi target kinerja. Memang tidak serumit dan tidak sebanyak waktu saya menjadi kepala bidang. Kepala bidang dulu ada sampai 5 itu. Ya, 5. Kemudian pernik-perniknya banyak sekali. Ini kan hampir tiap kuartal nih kurang lebih sama aja ini. Cuma peningkatan kalau dilaksanakannya di ini tempat lain juga harus dilaksanakan. Karena wilayah kerja UPT itu biasanya terdiri dari beberapa kabupaten. Banyakan. Ini udah yang kemarin, kita ulangi lagi. Sekarang materi terakhir adalah penegakan hukum di era kehidupan baru pandemi. Bagaimana? Sebenarnya ada 2 pelanggaran administrasi ya, yang melakukan kegiatan berbahaya yang patut diduga membahayakan.
Juga yang satunya adalah tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan. Yang sifatnya yang kedua, tindakan pidana diatur pasal 113, 136, kemudian juga dilanggar 113, 16, 17, 18. Banyak sekali memang sanksi-sanksi pidananya sudah tertera di sana. Kemudian isu aktual, ini mulai muncul pandemi ini kira-kira awal Februari. Awal Februari, kemudian langkah pertama Indonesia melakukan semacam lockdown dari dan ke Tiongkok. Ya, penerbangan itu dihentikan dari dan ke Tiongkok. Kemudian bagi orang asing yang selama 14 hari terakhir mengunjungi Tiongkok atau Cina itu tidak diperbolehkan masuk. Ya, kemudian pada Permen Kominfo 07 ini ada lagi pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya mencegah masuknya virus corona. Memang udah mulai dibatasi, semua mulai dibatasi waktu itu ya. Kita mulai dibatasi, tapi belum tahu secara apa formalnya seperti apa. Yang jelas waktu itu masih ada keraguan-raguan, masih banyak juga yang lolos asal masuk ya, kita banyak yang tidak kita deportasi, tidak kita pulangkan ya. Tapi kemudian setelah bulan Maret, nggak salah, mulai kita melakukan penutupan untuk BPKS, bebas visa kunjungan dengan visa on arrival. Hanya berada penutupannya sekitar bulan Maret. Ini memang cuma menyediakan alat-alat pengukur suhu ya, secara elektronik itu. Kalau ada yang tanda-tandanya suhu badan lebih panas itu akan dikirim dan akan diperiksa semacam swab waktu itu ya. Jika terdapat dia positif maka akan dilakukan karantina. Memang takutnya orang-orang seperti itu ya, karantina mesti bayar sendiri lagi. Kemudian untuk tanggal 7-nya penutupan bagi orang asing yang mengunjungi Tiongkok dan ini udah tadi ya, 7, 8 ini penutupan ya, 11. 11 ini untuk awak kapal masih diperbolehkan masuk ya, tapi dengan PCR, kemudian merep, kitas-kitab dan orang Indonesia yang akan kembali. Ini adalah Permen Kominfo nomor 11 tahun 2020. Kemudian tanggal 26, ini bulan Oktober nih, setelah 10 hampir 8-9 bulan berjalan, bagi orang yang tujuan tertentu, ya ini ya, hanya yang boleh masuk selain awak kapal, pemegang rep, kemudian juga bagi orang-orang asing dengan tujuan tertentu seperti keperluan medis, pembangunan proyek strategis, pembangunan proyek nasional, pembangunan proyek vital. Ini aja yang boleh masuk, yang lainnya kita lockdown. Kemudian pemberian visa izin tinggal di dalam upaya mencegah masuknya virus corona, perpanjangannya sampai 4 kali saja atau 180 hari. Ya, kalau setelah habis masa 180 hari, diminta sponsornya mengajukan visa onshore. Artinya orangnya nggak boleh keluar. Kalau memang belum ada penerbangan dia untuk kembali ke negaranya, kalau masih lockdown juga ya, visanya onshore aja. Bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan. Dihentikan ini udah ya tadi. Visa kunjungan dan visa izin tinggal terbatas merep kunjungan negara diplomatik, kunjungan diplomatik, dinas diplomatik, duta olahraga, keperluan medis, orang asing, pembangunan proyek nasional, strategis vital. Kemudian syaratnya harus mempunyai keterangan sehat, bebas corona, melalui tes PCR 14 hari
di negara bebas corona, ini pertama kali nggak bisa masuk karantina 14 hari di Indonesia, kesanggupan membayar biaya karantina, penggunaan e-visa, jadi tidak perlu lagi datang, penting nanti dibayar e-visanya. Ini juga masih untuk kunjungan-kunjungan terbatas, masih belum bisa secara umum, masih belum dibuka ya. Memang banyak juga dari teman-teman saya yang punya relasi orang-orang di luar negeri itu banyak menanyakan, udah buka belum Pak? Udah buka belum Pak? Ya pada intinya ya kalau beli tiket sudah diizinkan ya berarti sudah diperbolehkan saya bilang. Tapi memang sampai saat ini pun masih yang bersifatnya tertentu. Saya bilang coba ada lihat di berita-berita online-nya aja. Berita online-nya sudah jelas, itu ada aturan yang mengatur bahwa orang-orang yang diperbolehkan masuk keluar masuk Indonesia dan persyaratannya seperti apa. Kondisi orang asing. Ini juga ini pertama ya, pertama dulu yang di Tiongkok yang nggak boleh, bagi izin Tiongkok, suami istri, kemudian izin tinggal dan keadaan terpaksa, dia juga menjamin atau imigrasi 4 kali perpanjangan atau tidak lebih dari 100 hari. Jika ini terlambat dan belum bisa juga pulang, ajukan visa onsor. Persyaratannya ada paspor, visa yang izin tinggal. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini penegakan hukum yang kita lakukan selama pandemi adalah diprioritaskan untuk pengawasan yang sifatnya administratif. Nah, saat itu apa aja kan? Pemeriksaan data melalui kerjasama mungkin ini. Pertama ini dari pengeluaran visa dulu. Jadi orang asing yang mau masuk ke Indonesia mengajukan visa itu sudah harus melalui pengamatan kita atau pengawasan kita apa orang-orang ini akan mendatangkan keuntungan atau malah mendatangkan malapetaka atau permasalahan di Indonesia. Jadi sesungguhnya dari orang mengajukan visa itu juga pengawasan sudah mulai dilakukan. Kemudian setelah datanya masuk di e-office, ya itu juga terus melalui pengawasan keberadaan orang asing dan izin tinggalnya. Keberadaan dia bagaimana, kegiatannya bagaimana, izin tinggalnya bagaimana. Melalui border control management, ini diharapkan bisa berfungsi maksimal ya sebagai input data perlintasan penumpang melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian laporan sponsor biasanya kalau sudah memasuki wilayah dan sudah melakukan kegiatan. Jadi biasanya ini kalau sponsor atau perusahaan yang mempekerjakan orang asing ini terutama tamu yang datang ini. Ini mereka kadang kalau kita minta pada saat orang itu datang untuk dilaporkan kayaknya menjadi kendala ya. Walaupun sudah berusaha kita mendekati perusahaan itu atau orang-orangnya agar kalau ada orang asing dilaporin Pak ya. Oh iya, tapi nyatanya paling mau dia seminggu sekali ya lapor ya. Tamu asing itu seminggu sekali, bahkan yang tamunya banyak itu bulanan. Jadi jika ada sesuatu yang kita ketahui bahwa orang ini misalnya menjadi orang yang apa ya, orang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, baik dari negaranya ataupun di negara kita, ini seakan-akan kita akan telat ya. Kalau orangnya datang ke perusahaan itu cuma 2 hari, 3 hari, sementara dia laporannya sebulan, ya nggak akan ketemu gitu. Atau sebaliknya, kalau dia laporan seminggu juga nggak akan ketemu. Jadi memang ini menjadi satu kendala. Seperti layaknya kemarin itu ya, hasil Korlantas itu,
memang ada baiknya kita maksimalkan fungsi dari barcode. Barcode itu bukan hanya sebagai staf penanda yang sulit dipalsukan oleh pengguna atau orang asing atau yang pengguna jasa keimigrasian, akan tetapi juga kita maksimalkan sebagai kontrol. Jadi bagaimanapun nanti kita berusaha bagaimana kalau dia masuk ke hotel, scan barcode ini yang menandai bahwa orang itu berada di daerah ini. Demikian juga untuk kalau dia melakukan berpergian ya di bandara-bandara, jadi nggak usah lagi kalau memang ada kartu yang terpisah gitu, kalau masuk kita ada barcode-nya ya barcode-nya aja, karena di barcode itu sudah ada data-data dari paspor tersebut. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa menunjukkan paspor, ya barcode itu yang di scan gitu. Karena scan itu melalui HP pun bisa ya. Kemarin itu saya lihat melalui ini juga bisa langsung dia keluar semacam formulir yang harus diisi. Kalau udah sehingga data-datanya sudah dimasukkan ke situ, ya akan muncullah riwayat perjalanan orang itu berapa kali segala macam tindakan yang dia lakukan. Jadi kalau dia pernah melakukan kesalahan pun sudah terdata di situ. Jadi ini sebenarnya suatu hal inovasi ya kalau nanti kita bisa kembangkan, karena sampai saat ini pun di TPI kita sudah menerapkan stiker itu dengan bukan tanda cap lagi ya, sudah merupakan barcode. Karena kan barcode ini sulit dipalsukan karena dia terbaca ya, oleh alat baca, jadi gampang sekali kalau dipalsukan kan nggak bisa dibaca. Ya. Kemudian pengawasan lain adalah pengawasan lapangan. Memang pengawasan lapangan ini biasanya informasi yang kita dapatkan kalau tidak melalui e-office, ya, melalui laporan masyarakat, juga dari koordinasi Tipora. Memang Tipora ini sampai saat ini masih belum maksimal ya kerjanya. Walaupun tiap tahun sudah dianggarkan, sudah dari hampir puluhan tahun yang lalu ya, dari namanya Simpora ya, Sipora dulu, Sipora sistem pengawasan orang asing, sampai Timpora, namun masih banyak sekali kendala di lapangannya. Belum ada kerja yang maksimal atau koordinasi yang maksimal dari adanya kemitraan atau kerjasama koordinasi melalui Timpora ini. Dilakukanlah pemantauan, pengamatan, penggambaran, kemudian pendataan ke lokasi. Pendataan di lokasi. Lanjut lagi pemeriksaan pada target operasi. Pemetaan perusahaan dan tenaga kerja asing, early warning juga harus jalan nih. Early warning ini untuk mereka yang melakukan perpanjangan, yang masa tinggalnya mau habis, kita beritahukan ke yang bersangkutan atau ke sponsornya. Pemetaan memang menjadi suatu yang wajib sebenarnya. Jadi kalau ada UPT yang banyak sekali tenaga kerjanya, itu selain tenaga kerja asingnya yang kita petakan, tapi perusahaannya juga. Jadi ibarat ini peta, perusahaannya ada di mana, di wilayah kerja apa, kemudian berapa banyak personil TKA-nya di sana, warga negaranya apa aja, kemudian di sebelahnya ada perusahaan apa lagi yang mempekerjakan tenaga asing, terus tidak jauh dari situ mempekerjakan apa lagi, perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Jadi kalau kita sudah memetakan pada saat kita terjun ke lapangan, baik itu operasi intelijen ataupun operasi pengawasan orang asing di lapangan, nah kita akan memudahkan ini. Kita membawa lokasi ini, ibarat kita ke suatu tempat, kita membawa peta ya. Kita udah tahu nih, oh perusahaan ini nih datanya orang asing ada sekian, megakittasnya sekian, gitu kan. Yang masih dalam proses kitas atau pengajuan TA02, TA01 masih berapa orang gitu kerjanya. Atau ada yang melakukan apa alih status.
Nah, ini kadang-kadang ya kita ya kalau ada sesuatu hal yang tidak pas di lapangan itu, yang mana kita dulukan ya? Kita dulukan penegakan hukum atau pembinaannya. Jadi kita sebenarnya kalau kita ke lapangan, kita jangan jadi jumawa. Kita juga harus memikirkan kelangsungan dari perusahaan itu. Jangan kita dapatkan pelanggaran yang sesungguhnya. Sesungguhnya kadang-kadang perusahaan itu juga tidak mengerti. Gitu. Dengan visa ini apa aja sih yang diperbolehkan mereka kerjakan gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang seperti itu sehingga begitu kita datang periksa, oh ini salah ini bekerja ini statusnya. Ini deportasi gitu. Ini akan sangat merugikan sekali perusahaan itu ya. Sangat merugikan sekali orang yang mendatangkan orang asing itu ke Indonesia dan mungkin berdampak pada nama baik dari perusahaan itu seakan-akan dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga nanti secara berangsur-angsur tuh mitra-mitra kerjanya join pekerjaan segala macam, modal segala macam itu akan bisa lari. Untuk itu tanamkanlah pola pembinaan dulu ya, kecuali kalau Anda memang sering dilanggar. Sekali dua kali dilanggar itu ya bolehlah lakukan penegakan hukum. Tapi kalau kita masih ini coba kita kooperatif sedikit lah. Kalau memang masih bisa dialih statuskan ya kita sarankan aja ini Pak ini kerjaannya nggak sesuai. Karena kalau menurut di pengamatan kami ya ini sudah pekerjaan gitu sebaiknya di visa yang ini tidak sesuai lagi dengan kegiatan yang ada di lapangan sebaiknya dialih statuskan lah biar pegang kita saja ya. Jadi kita memasukkan sesuatu yang baik gitu. Tidak langsung tangkap BAP proju ya. Nah, itu tidak memang itu dampaknya mungkin bagus tapi sifatnya sesaat ya. Ya, kalau bagaimana kalau perusahaan itu merasa dirugikan gitu biar bagaimanapun pembangunan Indonesia ini tidak terlepas dari unsur-unsur atau ornamen-ornamen yang ada di dalamnya. Indonesia maju karena perusahaannya sehat di dalam negara Indonesia, produksinya bagus, harga jualnya bagus, minat pembelinya banyak. Ya, kita dikumpulkan sekian-sekian itu berdampaknya pada devisa negara juga. Gitu. Ya kan pembayaran pajaknya akan besar, kita mempunyai anggaran yang besar untuk membangun negara ini. Jadi demikian. Selama saya yang jadi kepala kantor dan jadi praktisi di lapangan pun, saya selalu mengedepankan proses pembinaan. Kalau memang perusahaan ini bandel, nggak lapor, nggak apa, kita panggil dia untuk melakukan sesuatu kegiatan atau apa, sumbangsinya pun susah, apanya susah ya barulah kita lakukan penegakan hukum. Tapi sebaiknya memang kita dahulukan pola-pola pembinaan. Karena memang kita merasakan bahwa sosialisasi untuk bidang keimigrasian sangat kurang sekali. Sehingga banyak sekali sponsor-sponsor yang nggak ngerti. Kadang-kadang mereka nggak bersalah pun dipersalahkan oleh petugas imigrasi, diam aja gitu. Karena memang nggak ngerti. Nggak ngerti, nggak tahu, jadi merasa salah ya salah gitu. Oh perizinannya nggak ada, salah-salah. Padahal itu merugikan perusahaan. Tindakan keimigrasian yang pro justisia. Tindakan keimigrasian adalah deportasi dan penangkalan, pencegahan bagi orang asing, pemegang izin tinggal tetap, pembatalan dan pencabutan izin tinggal, kitas, dokumen keimigrasian, pembatasan tempat tertentu. Artinya kalau dia melakukan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan visa yang diinginkan, kalau kita masih bisa mencegahnya terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi seperti di Papua ya kita saya pernah PLH Kadip waktu itu di Kanim Jayapura ya
dan Jayapura itu mendapat informasi dari polisian sebenarnya sih pada saat terjadinya semacam demonstrasi ya. Demonstrasi itu waktu itu digandeng oleh PM. Kemudian kita lihat dari gerakan-gerakan ini ada rupanya orang asing, wartawan asing yang meliput. Ya mungkin dia mau jual berita-berita ini ke dunia internasional. Namun waktu itu intel-intel dari Polda, dari Polres, menangkap ini, kemudian kerjasama dengan imigrasi, ya pada saat terpisah, kita buntuti sampai ke hotel, kita periksa, itu memang bukan imigrasi yang nahan, tapi beberapa dokumen yang sudah mereka ambil itu disita oleh polisi. Ya, kemudian daripada nanti dia membuat kekacauan, dan propagandanya nanti berdampaknya terhadap hal yang negatif terhadap Indonesia, maka waktu itu kita sudah keluar dari Jayapura. Terus belakangan itu waktu ada kunjungan Komisi 3 itu Joni Kaharman tuh menyatakan pernah berita tuh, oh tuh kemarin tuh ada wartawan asing tuh yang melapor dia diusir dari Papua, itu apa salahnya, itu apa ini ya kan. Ya, salah satu waktu itu Pak Nono ya, Pak Nono jawab ini, tapi kayaknya kurang bisa diterima. Apa benar dia ini kan belum ini. Itulah kadang-kadang memang risiko kita sebagai penegak hukum ya. Kadang ada orang-orang yang komplain itu harus kita, yang penting pelaksanaan pengusiran orang itu sudah kita laksanakan. Belakangan datang komplain seperti apanya terserah, yang penting selamat dulu. Nah, kemudian ini juga ya, pembatasan tempat tertentu. Nah, ini masuk juga sekitar tahun berapa dulu ya, waktu saya di direktorat. Itu ada beberapa pemain dari Afrika atau golongan ada beberapa negara juga dari benua Afrika yang bermain di beberapa klub profesional di Indonesia ya, spek bola. Tapi mereka kebetulan seakan-akan punya base camp atau tempat mereka berkumpul itu di wilayah Tangerang ya. Mereka menyewa sebuah rumah. Jadi kalau mereka datang, teman-temannya putra dari Jakarta kumpul di situ, mereka minum-minum atau mereka berbagi cerita semacam reunian lah mereka ya. Tapi masyarakat itu sangat sekali terganggu. Sekali dua kali ada yang negur, mungkin kesulitan bahasa atau informasi yang disampaikan juga beda. Sehingga orang asing ini masih terus melaksanakan kegiatan. Dilapor RT RW juga nggak banyak juga yang bisa dilakukan oleh RT RW. Ya, kepolisian dilaporkan, akhirnya polisi mau bertindak, dia panggil imigrasi. Akhirnya kasih kesepakatan bahwa mereka sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatan di tempat itu. Masyarakat sini merasa terganggu. Jadi kalau memang mereka kemarin itu bersikeras, kita bilang kalau Anda bersikeras kita deportasi. Kalau Anda masih mau welcome, mau kerjasama dengan kita, berdasarkan permintaan, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi ya. Nanti ada bentrok fisik apa segala macam, itu kan kita hindari hal seperti ini. Dengan sangat terpaksa kita minta orang itu untuk meninggalkan tempat situ. Ya, mereka untungnya menurut ya, karena mereka kan punya ikatan kontrak dengan beberapa klub sepak bola profesional di Indonesia. Jadi ya mereka takut gajinya atau apanya ini keluar gimana. Mungkin ada perjanjian ganti rugi juga kalau mereka membatalkan kontrak. Jadi mereka nurut aja. Kemudian prosesnya integrated, ya, terintegrasi. Nah ini kemarin ya, ini mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya ketemu Pak Dir Posdakin, Pak Priyawibawa. Salah satu yang saya tanyakan ya mengenai ini nih, mengenai cekal. Beliau bercerita bahwa sebenarnya sekarang Wasdakim tidak melulu mengurus cekal ya, tapi kita juga mengurus yang namanya DPO. Kemudian ada lagi red notice atau orang-orang yang tersangkut dalam kasus-kasus yang sedang
dilakukan penelitian. Jadi orang-orang yang tidak boleh kemana-mana ya, masuk dalam red notice, kemudian juga kejahatan internasional ya, beberapa kejahatan internasional yang masuk dalam daftar Interpol itu nanti imigrasi akan menerima. Jadi ini kerjasamanya sudah mulai terintegrasi ya, secara sisteman. Ini mudah-mudahan nggak terlalu lama ini sistem ini sudah jalan. Sementara ini memang kita masih minta nama-nama itu dulu yang kita masukkan secara sendiri-sendiri. Tapi jaringan ini akan dibangun ya, kedepannya akan dibangun. Selain itu juga ini nanti ini bawah ada nih. Penyidikan oleh PPNS Imigrasi Tipiring jarang sekali ya dengan adanya COVID ini. Penuntutan oleh jaksa, pengadilan hakim, pembinaan oleh lembaga ini ya, pembinaan lembaga masyarakatnya juga salah satu yang saya tanyakan. Itu bagaimana kok orang asing yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan kok mendapat hak yang sama dengan warga negara Indonesia. Saya tanya, Pak Dir, apa sih untungnya kita melakukan pembinaan untuk XX atau XX ini? XX warga binaan ini, masuk warga binaan asing ini, Pak, saya bilang gitu. Pak Dir bilang, ini memang aturan internasional atau secara global, berlaku orang yang mau bebas, harus ada dibina dulu sebelum kembali ke masyarakat. Tapi kan kita negara yang berdaulat, Pak, saya bilang. Kita aja bisa aja merasa ini memberatkan kita, ya lebih baik dia bebas, tapi bebas kembali ke negaranya. Silakan aja kalau pembinaan itu dilakukan ke negaranya gitu loh. Nah, ini juga mesti dibangun juga sistem seperti ini ya. Sekarang ini katanya kita sedang membicarakan di tingkat unit eselon 1 karena permen yang ada ya untuk pembebasan bersyarat ini memang sebenarnya ditujukan untuk tusinya dari pemasyarakatan. Salah satu berbunyi di situ bahwa orang asing yang telah melakukan kegiatan pembebasan bersyarat itu harus mendapat surat pembebasan untuk izin tinggal, ya, izin tinggalnya tidak dipermasalahkan. Itu nanti dirjen yang mengeluarkan surat itu perintah dari menteri ya. Tapi petunjuk pelaksananya belum ada nih, petunjuk pelaksananya SOP-nya apa belum ada. Nah, ini nanti diminta juga Dirjen Pas mengeluarkan sebenarnya pembebasan bersyarat itu pola pengawasannya seperti apa gitu. Gimana kalau orang yang bebas di luar ini, mereka kan tidak punya kerjaan nih. Sedangkan mereka bebas di luar di Indonesia hanya diwajibkan untuk melapor. Jadi kalau mereka tidak melapor, bagaimana? Kemudian kalau mereka bekerja, bagaimana? Gitu kan? Apakah dimasukkan lagi, kena lagi tuntutan baru, atau bagaimana? Kan belum ada. Belum diatur ke sana. Gimana kalau mereka melakukan pekerjaan? Sementara izin tinggalnya aja tidak dipermasalahkan. Apakah dia bebas segala-galanya ini? Jadi memang masih. Namun demikian saya bilang ke Pak Dir, makanya kita nggak bisa menunggu itu Pak, saya bilang. Pak Dir harus membuat satu aturan yang kalau ada pelanggaran tindakannya seperti apa. Walaupun SOP untuk pengawasan orang asing sebenarnya sudah ada, tapi dia mengikat nggak untuk orang yang bebas bersyarat nih? Karena dia terus terang aja kalau untuk orang asing yang kita awasi yang masuk dalam SOP itu kan mereka yang bermasalah jika melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya lah. Sementara ini tidak dipermasalahkan izin tinggalnya ini bagaimana? Jadi kan maunya Pas nih seakan-akan walaupun dia ada bebas, pembinaannya di bawah pengawasan dari pemasyarakatan, tapi seakan-akan dia berada di dalam. Gitu. Ya, nggak bisa lah kalau dia ada bersosialisasi dengan masyarakat luas,
ya apapun bisa terjadi gitu. Kemudian sanksi hukumannya seperti apa. Memang kalau saya bilang ke Pak Jadi, usulan saya sih Pak gimana coba kita dari imigrasi usulkan aja lah, lebih enaknya dideportasi aja lah, kan meringankan juga tugas dari PAS, nggak perlu bina-bina orangnya. Yang banyak kan sih memang kasus-kasus narkoba ini ya. Apalagi saya bilang kasus-kasus narkoba ini orang ini berbahaya Pak, akan mengulangi lagi kejahatannya saya bilang gitu. Ya ini masih ada minggu depan juga masih ada rapat-rapat lagi katanya gitu ya. Kita tunggu aja ini sejauh mana ini pengawasannya. Nah, dari tingkat direktur aja masih mempertanyakan juga. Ya belum ada aja nih ya yang ketangkep orang yang dalam masa pembebasan bersyarat ini bekerja atau apa ini masih belum muncul aja ke permukaan. Kalau kalaupun mungkin ada, mungkin masih dilakukan pembinaan atau diam-diam tidak terekspos, kita juga nggak tahu ya. Tapi ya biar bagaimanapun jika keluar surat dari Direktur Jenderal Imigrasi ini kewajiban dari Kanim di mana orang ini bertempat tinggal untuk mengawasinya, diminta atau tidak diminta ya. Karena ini memang rawan untuk apa pengawasan kegiatan otomatis bukan dari wewenang dari LP. LP kan yang penting dia datang melapor, dia tidak melakukan kejahatan lagi, itu aja. Tapi yang bekerja kan dianggap tidak bukan suatu kejahatan, tapi kejahatan untuk hukum keimigrasian. Ya nggak boleh ya, orang yang punya izin resmi aja nggak boleh bekerja, apalagi ini. Gimana orang masa pembinaan bisa apa, orang masalah dibina melakukan pekerjaan di satu perusahaan atau apa gitu kan. Ya nggak mungkin. Memang nanti setelah proses pembinaan ini selesai, ya otomatis jalan akhirnya tetap deportasi juga. Karena memang permasalahannya setiap orang yang keluar dari LP, ya dianggap dia tidak mempunyai izin tinggal lagi. Orang yang tidak izin tinggal harus menggantinya dengan izin tinggal yang baru. Izin tinggal dapat di mana? Ya orang ini harus keluar. Karena belum ada aturan bahwa orang yang seperti ini harus mengajukan visanya secara onshore ya. Nggak keluar, diajukan di sini karena ada sponsor, ya nggak bisa. Mungkin karena prosesnya masih perwarganegaraan ya, yang menjadi warga negara Indonesia tersandung kasus misalnya, daripada nanti ininya mengganggu proses kewarganegaraan dia. Kalau misalnya kejahatannya pun bukan kejahatan pidana ya, mesti kejahatan pelanggaran itu nggak masalah, itu mesti terampuni, bukan satu yang apa ya dapat membatalkan pengajuannya sebagai warga negara ya, pengajuan dia untuk menjadi warga negara Indonesia. Saya rasa sampai di sini ya, ini materinya sudah sesuai dengan RPS yang saya ajukan, juga saya mengacu pada silabus tahun 2017, memang belum maksimal ya, artinya materinya masih tambal sulam, ya, karena terus terang aja RPS 2017 itu status Poltekim masih AIM ya. Jadi memang kita masih terus berbenah, kita masih terus meningkatkan akreditasi kita. Kemarin sudah diuji melalui 2 asesor ya. Kita belum tahu lagi putusannya seperti apa. Yang jelas dari segi kualitas ya, kita masih perlu meningkatkan, karena untuk tamatan S3 juga dipertanyakan di situ, kemudian tingkat kegiatan kayak kita di seperti seminar, perlombaan statusnya internasional itu masih banyak yang belum lahir ya. Memang kita itu jadi tanggung jawab para pengajar untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Ya, kalau untuk orang seperti saya mungkin sudah sulit ya karena termakan usia. Sementara ya kita sekarang
melimpahkan beban itu ke tenaga-tenaga muda yang nantinya mereka masih berambisi untuk mendapat gelar sampai ke profesor, walaupun ini kemarin kita dapat bocoran bahwa dari Dikti bahwa untuk pendidikan vokasi katanya tidak ada profesor. Jadi tidak ada nanti yang bisa menelurkan profesor di bidang vokasi keimigrasian ini. Terus kita bilang itu ada Pak Iman, ada juga tokoh kita yang sudah dapat profesor. Oh itu lain, itu dia di hukum keimigrasiannya, dia di hukumnya, jadi bukan teknis keimigrasiannya ya, artinya untuk vokasi keimigrasiannya belum bisa menelurkan profesor. Memang ketentuannya begitu untuk sistem pengadilan yang sifatnya vokasi, banyak praktik, banyak itu tidak menelurkan profesor ya. Sementara sih aturannya seperti itu. Itu informasi yang kita dapatkan dari Dikti. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Udah berapa ya? Udah sejam 2 menit. Pak, ada yang raise. Tanya Pak. Ya. Siap. Satu-satu sebutkan presensinya. Coba. Izin dari raise hand, Pak. Presensi? Izin fitur raise hand. Ini Pak, di situ ada terdaftar yang raise hand Pak. Raise hand? Mana ntar? Mana ya? Siap Pak. Oh, di move ya? Siap Sini. Pak. Siap ya Bapak. Kok izin ke toilet nih? Gimana selalu? Izin ke toilet. Izin dari daftar partisipannya, Pak. Oh, partisipan. Oh, banyak ya. Saya mulai dari yang atas dulu ya. Johan Halo. Siap Bapak. Izin Bapak sudah terdengar suara saya Bapak. Ya, siap. Izin berkenaan diri, Taruna tingkat 4, nama Johan Sialoho, nomor absen 15. Izin bertanya Bapak. Izin Bapak, pengawasan itu termasuk kegiatan intelijen atau intelijen termasuk dalam kegiatan pengawasan Bapak? Dan apakah kegiatan Timpora termasuk dalam kegiatan intelijen Bapak? Izin Bapak. Makasih. Pertanyaan yang bagus. Ini banyak yang tidak terpikirkan oleh tiap kita yang melaksanakan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, pengawasan kita ini sifatnya apa? Di lapangan, mencari data. Intinya itu kalau intelijen itu adalah mencari informasi yang diolah menjadi data. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang pengawasan sebenarnya ya pengawasan, tapi pengawasan yang tidak langsung ke objek. Artinya mereka yang mengumpulkan. Sebenarnya kalau di polisian itu kan ada intelnya, ada resersenya ya. Kalau yang lebih ke pengawasan itu kan pada ke resersenya ya. Kalau intel ini sebenarnya dia cuma punya telinga, mata gitu aja ya, yang merekam ini. Ya kalau dibilang itu tindakan pengawasan, itu pengawasan. Namun pengawasan dalam arti kalau di imigrasi itu bucket, pengumpulan bahan keterangan aja. Pengawasan tapi bukan melalui suatu tindakan. Kemudian apakah Timpora itu kegiatan intelijen? Kalau sifatnya bertukar informasi, kemudian kita mengolahnya informasi, ya. Tapi selama ini kan kadang-kadang ya informasinya juga nggak jelas, ya. Karena kan pengertian orang asing terhadap apa kegiatan orang asing terhadap yang dimaksud oleh imigrasi dengan instansi lain juga akan berbeda ya. Artinya gini, kalau kita melakukan rapat Timpora itu saya selalu lakukan bahwa sebenarnya orang asing itu, Pak, saya bilang, tidak ada punya kewajiban untuk melaporkan dirinya.
bilang begitu. Yang punya tugas melaporkan ini apa ya, sponsornya, tempat orang yang menampungnya. Ya karena kita seperti itu juga, kalau kita berangkat ke luar negeri nggak perlu kita lapor-lapor kemana-mana ya. Nah, kita nginap di hotel ya, hotelnya itu yang melapor di petugas keamanan gitu. Ya sama, kita juga seperti itu ya. Kecuali kan di undang-undang disebutkan kecuali terjadi perubahan status sosial kita ya. Kita menikah, itu memang harus dilaporkan. Apalagi perubahan status apa? Itu baru orangnya, kalau ada terjadi perubahan status, baru orang asing itu yang melapor. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami juga oleh instansi terkait ya. Sehingga sebenarnya Timpora itu memang suatu kegiatan kalau bisa itu kegiatan intelijen. Kita dapat informasi, kita olah bersama-sama gitu. Pandangan untuk dari Kemenaker seperti apa terhadap orang yang seperti ini gitu. Masuk bekerja nggak dia? Kemudian dari segala macam lah ya dari segi ininya ya. Kalau untuk dari Kemenaknya, ini kira-kira jamaah tablik ini kegiatan sampai di mana? Ada nggak unsur-unsur provokasinya gitu? Atau membangun apa ya? Membangun atau pengkaderan baru gitu loh untuk satu kegiatan perjuangan di mana gitu kan? Itu kadang-kadang disusupi seperti itu ya. Untuk itu ya kita mesti harus tahu izinnya kemana, kemudian mereka kemana. Ya kadang-kadang ya kita cuma butuh informasi cuma oh Pak ada ini apa ini ya tidak dilaporkan kegiatannya. Jadi kegiatannya masih kita juga yang mencari kan. Mereka nggak tahu Pak, pokoknya saya lihat ada orang di sana gitu. Jadi informasinya yang memang perlu pengolahan lagi. Jadi seharusnya Timpora itu suatu kegiatan sebenarnya kalau intelijen itu apa sih? Itu strategi sebenarnya. Strategi atau cara bagaimana kita mendapatkan satu informasi yang tadinya informasi sekedar berita aja menjadi suatu informasi yang kalau diolah ini dapat mengganggu stabilitas atau ancaman bagi seseorang ataupun bagi negara juga masyarakat. Ini seperti itu. Jadi memang olah data ini yang diperlukan bagi setiap unsur intelijen. Kemudian apa lagi? Tadi intelijen, pengawasan, kemudian Timpora, apalagi satu lagi? Sudah terjawab belum? Gimana Johan? Siap sudah Bapak. Terima Sudah. kasih Bapak. Oke. Sekarang lanjut ke Alpin. Siap. Terima kasih Bapak. Ah. Izin memperkenalkan diri, Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 4, nama Alvin Rahmawijaya. Izin bertanya. Saya di sini ada 2 pertanyaan Bapak. Yang pertama, apakah atau apa hukum dalam pernikahan seorang WNI dengan WNA yang statusnya pencari suaka atau refugee? Itu yang pertama. Mohon izin. Yang kedua adalah dikaitkan dengan fungsi keimigrasian yang keempat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana di sini ada kasus seorang WNI perempuan yang menikah dengan WNA yang statusnya masih stateless dan WNA tersebut bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarganya yang WNI tersebut. Kemudian WNA tersebut akhirnya dideportasi. Apakah deportasi itu menjadikan suatu solusi atau masih ada tindakan atau seperti diskresi pimpinan untuk hal tersebut Bapak? Izin pendapat Bapak. Terima kasih. Ini habis saya tanya dulu ya. Ini kalau orang stateless tuh dideportasi ke negara mana dia? Nggak coba diinin dulu. Kalau orang stateless itu kan nggak diakui, walaupun dia punya negara asal dia ada, kan dia tidak diakui atau tidak dilindungi negaranya, sehingga dia nyatakan dirinya sebagai stateless. Stateless itu nggak punya dokumen keimigrasian. Nah, kalau dideportasi itu deportasi kemana coba? Izin biasanya seperti kasus pencari suaka itu Pak. Dia
memberi keterangan bahwa di negaranya tidak aman dan saya tidak mungkin kembali ke negaranya, Pak. Nah, sebenarnya gini ya. Ini kalau kita lihat motif dari pengungsi ini kan sudah berbeda-beda ya. Ada yang menginginkan perlindungan dari negara karena memang negaranya tidak aman, seperti Rohingya lah ya. Rohingya ini jadi kelompok minoritas Muslim yang mendapat persekusi di negaranya ya. Jadi artinya negaranya itu tidak melindungi. Memang waktu Aung San Suu Kyi berkuasa dikasih ruang lah untuk Rohingya. Tapi begitu Aung San Suu Kyi tidak berkuasa malah dijadikan musuh ya, dan bahkan dianggap Rohingya ini bukan bagian dari masyarakat Myanmar gitu ya. Jadi ya sah aja jika dilakukan persekusi atau penganiayaan atau pembunuhan secara besar-besaran. Nah, kemudian jika pengungsi ini sebenarnya sih kalau di Malaysia status pengungsi atau pencari suaka ini itu ditampung suatu camp ya, camp. Sebenarnya kalau kita belajar Wasdakim ini, saya masih punya slide-slide untuk ini ya, untuk bagaimana kita lihat camp pengungsi di Malaysia ya. Sebenarnya kalau untuk pengungsi ini di Malaysia itu sudah luar biasa banyaknya dibandingkan kita. Kita 13.000 aja sudah bengek-bengek, sebenarnya sudah teriak-teriak ya. Karena kita tidak serius. Malaysia kita tahu juga, Malaysia bukan negara penandatanganan Konvensi 51, tapi dia serius menangani pengungsi atas dasar perikemanusiaan atau HAM. Jadi Malaysia itu ada beberapa kamp pengungsi, salah satunya yang ada di mana tuh, bagian negara Kuala Lumpur nggak salah, di Negeri Sembilan atau di mana itu ya. Itu ada kemarin kunjungan dari Pak Gatot di sana. Itu luar biasa itu. Kalah, penjara kita aja kalah ya. Artinya itu didirikan di tanah sekian hektar. Di dalamnya itu ada berlapis-lapis. Ya ada ring satu nih masih ini ya. Kemudian ring 2 itu sudah ada pembebasan untuk keluar masuk kategori yang sudah menjadi pengungsi. Yang tinggal sudah di atas 2 tahun di Malaysia ya. Sudah bebas itu untuk olahraga di situ, kemudian pokoknya lengkap tuh, ada pemadam kebakaran di situ, ada kliniknya, ada taman bacaannya, ada pokoknya lengkap lah ya. Makanya penampungannya di situ juga sampai 6.000 orang ya. Kemudian bagi mereka yang belum mendapatkan status, bukan sudah mendapatkan status pengungsi dalam masa tunggu negara ketiga, dan mereka bisa dimanfaatkan oleh negara. Jadi ada semacam proyek-proyek apa ya, kalau di Indonesia ya, proyek-proyek ini yang menggunakan tenaga kerja asing gitu loh. Nanti mereka ini dipekerjakan situ. Ya, melalui pengawalan, melalui ini, walaupun pengawalan nggak gitu ketat, ya nggak ketat. Namun mereka bekerja, nanti digaji itu, mereka digaji, nanti pulang kembali lagi ke camp itu. Atau kalau letaknya jauh itu ada bos-bosnya yang ngangkut orang ini untuk bekerja ke suatu tempat, nanti sana dia kerja, nanti pulangnya diantar lagi pulang. Nah, kemudian kalau untuk yang nakal gitu ya, yang pecuan apa itu ada di dalam ring atau enggak, yang apa sih, enggak sel-sel tertentu, atau mereka yang baru ditangkap atau masuk ke situ, itu biasanya mereka dirantai ya. Jadi satu orang itu dirantai dengan ikat di temannya yang lain. Tapi jarak rantainya cukup panjang lah tuh, bisa bergerak. Jadi kalau di dalam kita masuk ke dalam situ ya mereka ya hidupnya begitu ya. Jadi ada ring-ringnya. Memang benar-benar ditangani secara serius. Kalau kita ini kan ada tiga kategori. Yang pertama itu pengungsi di bawah pengawasan IOM.
Jadi mereka menempati community house yang ada di Tangerang, kemudian ada beberapa di Pekanbaru, di Medan, banyak lagi ya, di Makassar ada juga, Manado juga ada. Jadi mereka terpisah-pisah itu ya. Nah, itu ada yang dibiayai, sebagian masih dibiayai oleh IOM. Kan kita lihat terhitung sejak 2016 nggak salah ya. 2016 atau 2018 per Maret, per 1 Maret, per 1 April itu IOM sudah tidak lagi menerima tambahan bagi orang-orang pengungsi yang datang setelah itu, karena sejak dikeluarkannya Perpres 125 tahun 2016 ya, 2018. Nah, itu dianggap Indonesia sudah mampu menangani sendiri gitu. Penanganan pengungsi ini, walaupun sebenarnya di undang-undang kita itu masih belum mengakui adanya pengungsi ya. Kita di Undang-Undang 6 2011 masih menyatakan bahwa itu korban dari penghidupan manusia, korban perdagangan manusia ya, padahal itu ya orangnya sama dengan apa yang dimaksud dengan pengungsi dan pencari suaka. Dia mempunyai status pengungsi dan pencari suaka itu adalah pemberian dari UNHCR yang mengemban mandat dari PBB, UNHCR. Kenapa UNHCR ada di Indonesia ya dulu ya? Salah satu penanganan pengungsi Vietnam dulu ya, kita memberikan tempat, dia berkantor, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita juga dulu nggak secara tidak sengaja mengundang mereka gitu. Kita menampung sementara pengungsi Vietnam, ya tahu-tahu mereka datang, mereka memberikan status, ya akhirnya setelah keadaan Vietnam aman, dikembalikan ke negaranya semua, ya tapi ya UNHCR masih tetap berkantor ya. Walaupun sebenarnya ya kita tidak menandatangani konvensi, tapi ya penentuan statusnya ya dia gitu. Sementara kalau di negara-negara lain ada bargaining ya. Bargaining itu artinya ada kekuasaan pemerintah juga dalam menentukan pengungsi ini. Jadi ada ikut campur. Karena memang lagi pertama kali masuk itu sudah ini. Kalau kita kan ini nggak sengaja. UNHCR masuk ke kita nggak sengaja dulu menangani pengungsi yang dalam gelombang besar Vietnam di Indonesia ya, taruh Pulau Galang dulu ya, karena dia mungkin masuklah Badan Dunia masuk sini ya. Kalau di negara lain itu kan masuk secara perorangan ditangani negara, kemudian masuklah UNHCR, tapi kita bergening ya, kekuasaanmu sampai di mana aja, pemilihan status yang bagaimana gitu. Jadi negara-negara lain itu mungkin penanganan pengungsinya agak berbeda dengan kita. Kalau kita ini udah terlanjur, kita tidak mau apa-apa, penentuan statusnya oleh mereka, ya kadang-kadang kita taunya protes saja ini. Kok bisa di ini? Ya, kita mengemban amanah dari PBB, orang yang minta perlindungan pasti kita lindungi. Gitu. Untuk itu, coba lihat ya, kalau dalam bintek-bintek atau bimbingan teknis atau dalam dia mensosialisasikan aturannya, dia tidak pernah menyatakan bahwa orang-orang ini illegal migran. Gitu. Yang menyatakan illegal migran kan Indonesia, karena dia dianggap masuknya tidak legal atau keberadaannya di Indonesia tidak legal. Pokoknya ada hal-hal yang membuat dia, walaupun dia masuk legal, karena dia berlindung ke UNHCR atau dia menyatakan diri mencari kuasa, jadi mereka izin tinggal di Indonesia-nya jadi ilegal. Nah, nama yang dicantumkan untuk orang-orang ini seperti apa? Dia menyebutnya irregular migran. Irregular migran artinya apa? Itu imigran yang tidak reguler gitu loh. Irregular. Kenapa dia sebut irregular? Karena dia bilang kita nggak mungkin Pak melindungi orang yang sifatnya ilegal. Salah besar kalau dia sebagai suatu badan dunia yang melindungi hajat hidup orang banyak, hajat hidup masyarakat untuk hidup, ya
Sementara orang itu melakukan yang sifatnya tidak terpuji atau ilegal. Itu mendapat dua perbedaan. Kalau kita masih menyiapkan sebagai illegal migran, ya mereka irregular migran. Jadi dua sisi yang berbeda, tapi ya orangnya sama. Kemudian bagaimana jika terjadi perkawinan? Nah ini ya, seharusnya ya jangan sampai terjadi perkawinan ya, karena nanti akan mengacaukan nih hukum kewarganegaraan, nggak mengatur ini gitu loh. Jadi nanti status anaknya seperti apa gitu kan, orang yang nggak punya kewarganegaraan kawin dengan penduduk lokal. Memang ada sih kasus orang pengungsi yang kemudian mendapat apa status resettlement, artinya diterima di negara ketiga. Nah, kemudian bagaimana dengan anak istrinya gitu kan, waktu itu diterima di Australia. Nah, Australia ya karena dia pemegang paspor Indonesia ya nggak akan menjadi otomatis menjadi warga negara Australia walaupun suaminya di Australia. Namun Australia memberikan stay permit gitu ya, izin tinggal selama 1-2 tahun. Kenapa diberikan itu? Karena dikhawatirkan juga terjadi masa konflik sosial juga. Jangan sampai nanti orang yang dibawa istri anak dibawa ke ini ada masalah di negaranya sehingga nanti bisa putus ininya kan. Kita putus ikatan perkawinannya. Ya kalau dia putus ke ikatan perkawinan dalam tempo 1-2 tahun itu masih bisa dia balik ke Indonesia lagi sebagai warga negara Indonesia. Tapi bagaimana kalau misalnya statusnya langsung diberikan warga negara Australia? Ya tambah repot lagi. Ya kalau Indonesia mau nerimanya lagi ya. Nah, itu hukum di negara kita ini kan agak sakral untuk duit keluarga negaraan bagi yang udah dewasa ya. Kecuali ini kita bandingkanlah dengan negara-negara lain yang lebih fleksibel gitu loh. Ya, duit keluarga negaraan kalau menguntungkan negara dan melindungi hak-hak dari warga negaranya itu dibiarkan aja. Sebenarnya perlakuan Indonesia tanpa setahu kita, itu banyak juga warga negara Indonesia yang mempunyai 2 paspor misalnya di Australia. Saya tahun 2000 enggak 1997 ya, 1997 1999 itu kebetulan tugas di Kupang. Saya waktu berangkat ke Darwin, saya ketemu di sana Pak Hari namanya. Pak Hari ini Ketua Persatuan Indonesia di Darwin. Ya, di Darwin. Dia terus terang aja bekerja apa sebenarnya orang Indonesia yang sudah memiliki kediaman di sini, punya stay permit di sini, udah pegang paspor Australia semua Pak dibilang. Ya, karena terus terang bukan berarti kita nasionalisme kita terkalahkan oleh adanya untuk uang atau segala macam iming-iming apa, enggak dibilang. Kita tetap warga Pancasilais dibilang gitu. Hanya kalau kita di sini berusaha, kemudian status kita masih asing, Mbak, dibilang. Selain kena pajak, kita jadi warga yang sebenarnya warga negara Australia pun kalau keturunan Asia ini jadi warga negara nomor 2, Pak, dibilang gitu. Kita selalu mendapatkan diskriminasi dalam peraturan hukum dibandingkan mereka yang mungkin juga masih jadi warga negara Australia karena naturalisasi, tapi mereka datang dari Eropa. Gitu. Secara langsung atau tidak langsung memang pemerintah Australia ini memang agak sedikit ya tergantung juga di parlemennya itu ya ada yang anti Asia juga. Nah, kalau dia memang nanti Perdana Menterinya anti Asia, ya memang terasa banget katanya. Terasa banget nanti aturan apa itu kita dipersulit. Izin usaha, izin apa tuh untuk orang-orang Asia ini agak sulit. Apalagi kita masih dianggap warga negara asing. Gitu. Ada orang Asia asing lagi pajaknya tambah bengkak Pak katanya gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya kita pegang dua paspor. Gitu. Tapi tiap tahun
Ya kalau di Australia pun nggak jadi masalah asal kita tidak buat kriminal apa segala macam, ya aman-aman aja itu paspor. Jadi ya kita sebagai orang imigrasi ya tahu ya cuma anggu-anggu aja lah. Banyak kita untuk mempermudahkan usaha kita punya perusahaan di sini Pak, kita bergerak, saya bisnis di sini, saya sudah sekian 20 tahun di Australia, mau diapain lagi ya. Tapi saya masih sering ke Jakarta, saya masih punya keluarga di Indonesia gitu. Adik-adik saya ada yang masih di Indonesia gitu kan. Orang tua saya ada yang udah tua, tapi ibu saya udah meninggal gitu kan. Kalau di hari raya apa kadang-kadang saya pulang lebaran di Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu masih dilakukan. Tiap 17-an pun kami selalu ikut Pak gitu di Konjen. Ya Konjen juga ada tahu lah. Karena saya kan ketua ini persatuan sini. Jadi saya mengkoordinir mereka gitu. Bagaimana juga anak-anak yang di sini tidak dapat pelajaran mengaji, itu ada seorang semacam cleaning service lah ya di Don Hotel waktu itu. Nah, itu dia jago itu Pak, dia orang Madura, jago ngajinya Pak. Kita usahakan dia menjadi guru bagi anak-anak kita yang di sini. Jadi ya begitu ya. Memang seharusnya kalau menaik status ya susah juga ya. Kalau dia biasa kan kalau untuk negara ya nggak akan diakui ya, nggak akan bisa orang ini jadi menikah dengan orang Indonesia. Kalau secara agama maka mereka nikahnya nikah siri. Sulit untuk dilakukan apa ya, kawinan resmi itu. Ya orang yang statusnya itu kan status gimana mau ikut nanti anaknya seperti apa gitu. Namun demikian perlindungannya tetap pada ibu ya. Anak yang dilahirkan jadi anak dari orang Indonesia ya anak yang dilahirkan dari seorang perempuan. Kemudian tadi apa? Kalau mau dibawa ke negaranya? Tadi gimana ini? Tadi Alvin ya? Siap. Tadi gimana? Mau dibawa kalau udah menikah mau dibawa ke negaranya atau? Siap. Izin Gitu. jadi saya baca dari liputan 6 ini juga Pak. Di sini ada warga negara Indonesia yang menikah dengan warga Rohingya Pak. Kemudian di situ disampaikan bahwa warga Rohingya ini harus menghabiskan waktu di tempat khusus yang ada pengawasan imigrasi. Nah, berarti di situ apakah tidak ada solusi lain untuk seorang WNI ini dan WNA yang statusnya Rohingya itu untuk hidup bersama itu apakah tidak ada solusi, Pak? Seperti dulu saya juga pernah ada kasus seorang stateless yang dari Filipina Sangihe itu, Pak, masuk ke Indonesia, dia dibilang warga Filipina bukan, dibilang warga bukan, tapi akhirnya diberikan kewarganegaraan Indonesia, Pak. Apakah pernikahan seperti ini bisa dapatkan seperti tindakan yang diperoleh warga Filipina Sangihe itu, Pak? Apakah bisa, Pak? Nah, ini tergantung kasusnya juga ya. Ini tergantung kasus. Artinya sebenarnya kalau untuk warga negara ini lebih kepada orang ini menguntungkan Indonesia atau tidak. Karena kalau saya lihat juga kasus ya mari saya ulangi lagi ya, ini kasus di orang Turki yang di Banua gimana itu baru perpanjangan kitas ketiga tapi sudah bisa naturalisasi kan. Ya karena pemerintah daerahnya mendukung dia beranggap berjasa dalam pengembangan sekolah SMA Banua itu menjadi internasional. Jadi ada sekitar 3 orang atau orang Turki di sana. Sehingga kalau dia merasa hilang itu Pemda merasa kehilangan aset gitu kan. Ya bisa aja itu. Tapi memang kalau masalah itu pemberian ya. Dia tidak bisa. Kalau jalur naturalisasi sulit ya. Karena dia harus punya kewarganegaraan. Biar bagaimanapun ya untuk mengambil skimnya gimana. Statusnya asing, harus asing. Kalau dia pemegang
Extradition letter ya di bawah pengawasan PBB sebenarnya, di bawah UNHCR. Nggak bisa sebenarnya kalau misalnya kalau kita mempunyai camp pengungsi seperti Malaysia ini, perkawinan campur seperti ini nggak akan terjadi gitu loh. Ya kalau dia mau menikah ya antara mereka aja di situ kan. Jika pengungsi ya Roynya ketemu Roynya menikah ya tersilakan aja. Tapi kalau dengan orang Indonesia ini kan yang dikhawatirkan keturunannya seperti apa gitu. Maunya kemana? Kesian juga kan nanti. Kalau misalnya dipulangkan ke negaranya gimana? Apa mau ikut ke negara sana? Nah ini kan jadi dilema juga. Saya juga pernah menangani juga nih kasus orang Filipina yang kawin. Artinya dulu dia lagi dapat dasuskim ya. Dasuskim di Ambon, jadi pelaut di Ambon, punya gaji besar, main dengan nona-nona Ambon, kawin, nikah, punya anak. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi dasuskim, ya izin untuk tenaga kerja asing yang bekerja di perikanan sudah dihapuskan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi di sektor itu. Orang ini tadinya dipulangkan, ya, dipulangkan oleh agennya, tapi dia melarikan diri karena dia merasa dia punya keluarga, dia punya anak di Ambon. Akhirnya dia lari dan nggak tahu ya masyarakat situ juga melindungi atau bagaimana. Jadi dia hilang-hilang gitu aja. Akhirnya apa? Akhirnya datang konsulat dari Manado ke situ ya memberikan sosialisasi lah. Sosialisasi gimana dipulang dulu, nanti masuk lagi bagi yang punya keluarga, nanti pakai kitas izin menetap, nanti pemerintah akan bantu. Tapi rupanya ada ketakutan juga, bahkan istrinya itu udah datangi saya. Pak, apa Bapak bisa jamin kalau suami saya pulang ke Filipina dia akan pulang lagi ke sini? Wah, kan kalau kita disuruh jamin ya susah. Wah, itu bukan urusan saya, Bu, itu urusan suami Ibu, saya bilang. Kalau dia besar cintanya kepada ibu dan anak-anak ibu ya pasti dia akan balik. Tapi bukan harus ada yang menjamin bahwa dia bakal pulang, kita juga nggak tahu ya. Di sana keluarganya mengharapkan dia seperti apa. Kok nanti mungkin dia pulang di sana atau dijodohkan sama perempuan Filipina juga ya saya nggak bisa apa-apa, Bu. Kalau gitu suami saya nggak usah pulang aja, Pak. Dia bisa jadinya nggak bisa juga, Bu. Dia jadi stateless di sini. Saya bilang mau jadi apa dia? Nggak punya dokumen, nggak punya izin tinggal, akan diuber-uber terus itu. Nanti polisi, imigrasi akan menangkap dia terus. Dia bilang. Nanti anak ibu juga kan statusnya jadi nggak jelas itu. Jadi anak di luar nikah. Coba ibu nanti dibenahi dulu persuratan suaminya, masuk lagi ya. Kalau masalah jamin, kalau ibu takut, ibu ikutin aja dia ke Filipina, saya bilang. Kalau ibu masih punya uang, ya ikut ke Filipina di sana, paspor. Ya memang cara gitu lah ya, kita melakukan pendekatan, jadi kekhawatiran yang ada di masyarakat sana itu terhadap hal-hal ini kita perkecil lah, kita carikan solusinya. Kemudian nanti anak-anak orang-orang yang kita deportasi ini ya harus berjanji sama keluarganya akan balik lagi. Gitu. Kalau nggak ada khawatiran ya ikut aja ke sana, nanti pulangnya bareng-bareng. Memang atas biaya sendiri, saya bilang yang dibiayai cuma orang-orang Filipina aja. Memang ada sebagian malah kita berangkatkan itu. Kebetulan ada program ya, jadi waktu itu ada kapal perang dari Filipina yang mendarat di Manado. Sudah dianggarkan tanggal berapa lah. Kita itu yang ada orang-orang yang ada di mana sih lupa ya. Daerah dekat seberang itu daerah lupa saya. Nah itu kita ambil di sana ada berapa orang, kita bawa ke Manado nanti diikutkan dia. Karena kan nggak ada yang biayai itu. IOM waktu itu saya gandeng suruh biayai nggak mau dia. Oh itu bukan pengungsi Pak. Kan pelaut-pelaut itu nggak termasuk objek kita, nggak mau biayai dia. Waktu itu juga sebenarnya ada juga kapal perang
kapal perang dari Indonesia itu KRI apa waktu itu ya. Waktu itu kita juga ada kerjasama, ya cuma nggak dapat izin. Nggak boleh, nggak dapat izin aja dari pusat Jakarta untuk melewati lintasan Manado tuh ya. Wah itu bukan wilayah kita, patroli kita situ lagi Pak, jadi nggak ada izin dari Jakarta katanya, ya, nggak bisa. Ya akhirnya sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit ada bantuan dari pemerintah Filipina atau konsul Filipina yang ada di Manado, jadi dipindahkan ya dari Ambon, dipindahkan ke Manado, kemudian ditampung di Manado, kemudian kalau ada kesempatan itu akan dipulangkan secara bertahap pelan-pelan. Alhamdulillah lah, kemarin dari berapa? Dari 56 yang kita ketahui di Paso itu ya. Di Paso itu. Di Paso 56 itu sudah kita berangkatkan sekitar berapa? 43 atau 46 itu. Yang sisanya itu lari itu kemana itu. Jadi susah juga kita. Masyarakat sana juga melindungi ya. Bahkan ada yang kawin dengan anaknya raja ya kan. Kalau dulu kecamatan-kecamatan itu dikuasai semacam raja-raja kecil. Ada yang masalahnya raja itu katanya anak raja sana ya susah. Lindungi masyarakat sana ya. Nah, kalau kita mau maksa mereka untuk pulang waktu itu polisi aja nggak berani gitu. Mereka ada kita dibawain parang, dibawain apa ya, parang ya, golok apa badik. Ya kita nanti dulu lah kalau seperti itu kan. Cari selamat juga itu, kita cari koordinasi lagi dengan pihak keamanan gimana. Kemarin lebih gampangnya kita berkoordinasi dengan angkatan laut ya, karena polisi itu wah Pak, ini nggak berani Pak sana Pak, ya udah. Imigrasi dengan angkatan laut, kita membujuk, ya bahkan kita undang beberapa kali konsul jenderal yang di Manado itu, mereka membujuk mereka lah, karena memang sebagian besar dari mereka itu sudah mempunyai keluarga sendiri di daerah Paso ya, pesisir itu. Dan lagi kalau dilihat nelayan-nelayan dari Filipina ini luar biasa ya, seorang diri pun berani dia melaut gitu. Orang-orang Ambon yang jago-jago sekalipun Pak nggak ada yang berani, minimal 2 orang lah katanya. Oh ini mereka malam berangkat sendiri, berani dia. Jadi gitu. Jadi itu ya, ini kalau untuk 1,5 jam udah lewat 8 menit. Saya rasa saya akhiri, mohon maaf nanti kalau misal ada yang pertanyaan bisa japri ke saya. Ya, kita nanti ketemu lagi hari Selasa sudah UAS ya. Ini pertemuan kita terakhir, jadi selama saya mengajar, selama saya memberikan informasi dalam belajar mengajar ini mungkin ada perkataan atau tingkah laku ucapan yang tidak berkenan mungkin juga menyangkut bagi yang Muslim, dia menyambut puasa ya kemungkinan tanggal 12 ya. Selasa depan kali ya. Selasa depan mungkin kita sudah masuki Ramadan, untuk itu saya pribadi mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kalau ada sesuatu hal lagi, saya akan membuka tempat, termasuklah yang mau konsultasi mengenai tulisan apa itu. Jika perlu konsultasi, silakan aja japri-japri aja, saya selalu terbuka kok. Entah ini juga ada banyak, memang di antaranya saya lihat banyak yang dari prodi hukum ya, banyak masalah penugasan bersyarat, kita ya selama saya mampu saya akan berikan pencerahan. Ya, kalau tidak ya nanti tergantung ya, tergantung kalau nanti saya yang bimbing ya saya akan tuntaskan. Saya kalau saya tidak tahu saya akan belajar masalah itu. Saya rasa demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Jaga kesehatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selalu Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke kawan-kawan, selamat beristirahat.